Hai Dalser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas salah satu acara budaya yang bernama Pesta Rondang Bintang. Dan sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber hebat yang terlibat langsung dalam kegiatan ini. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Idris Sinaga, tokoh budaya Simalungun yang selalu aktif melestarikan nilai-nilai tradisi daerah. Dan yang kedua ada Bapak Panca Irawan Saragih, AMD PAR selaku Ketua Umum Panitia Pesta Rondang Bintang keempat. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Ya, semangat ya Pak ya. Mau menyambut acara keempat ini ya Pak. Pasti keempat. harus dong. Ya, harus ya. Oke. Pak, banyak nih ya masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang mungkin belum tahu nih Pak sejarahnya dan apa sih Pesta Rondang Bintang ini gitu kan. Kalau boleh dijelasin sedikit Pak, sejarahnya apa, terus bagaimana sih awal mula tradisi lahirnya di tengah masyarakat Simalungun gitu Pak. Mungkin ya, yang mana? boleh Saya, siapa yang Bapak? Oke. Sebenarnya begini, ini kan menghargai budaya. Jadi pada masa dulu itu habis panen, padi sudah kelumbung begitu. Jadi tentu masyarakat itu akan bergembira, berpesta gitu ya Pak. berpesta. Jadi para muda-mudi pun berkumpul lah dan mengadakan saling kenal mengenal, sehingga terjadilah satu hubungan silaturahmi yang baik, bahkan kemungkinan bisa mengarah pada perkawinan gitu. Gitu. Mungkin dari Pak Panca ada tambahan? Iya, tambahan sedikit soal tentang pesta apa namanya panen itu hasil yang melimpah, ucapan syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan hasil melimpah. Dan Rondang Bintang itu sebenarnya itu terang bulan. Oh, terang bulan. Terang bulan. Jadi bintang bercahaya, makanya diadakanlah di malam hari. Ternyata bukan cuma sekedar pesta ya Pak ya, punya filosofi juga dia. Punya filosofi gitu. juga. Ya. Ya. Kalau ngomongin sejarah nih Pak, penasaran juga nih. Kalau di Deli Serdang sendiri, terutama di Kecamatan Bangunpurba ya Pak. Ya. Nah, kapan pertama kali kegiatan Rondang Bintang ini diadakan di sana? Dan siapa sosok atau pihak yang memprakarsai pada kegiatan ini gitu? Siapa sih Pak yang menciptakan itu duluan gitu? Sebetulnya tokoh-tokoh masyarakat Simalungun, orang-orang tua dulu, termasuk kita juga demikian. Jadi pada umumnya sudah banyak meninggal, tapi peduli terhadap budaya Simalungun. Tetap jalan gitu ya Pak? Tetap berjalan, dan akhirnya diagendakan sama pemerintah daerah. Yang mulainya dulu di masa Pak Amri, kita hanya bersolusi hall. Nama judulnya. Oh, judulnya. Jadi itu pemodalnya pada donatur-donatur orang-orang yang Simalungun lah, yang tua-tua berkumpul sehingga terjadi satu kegiatan yang seperti Rondang Bintang ini yang dia bersolusi hall. Tapi akhirnya berubah, terjadilah bantuan pemerintah daerah setelah diagendakan di paripurna ke DPR. Jadi ditetapkanlah setiap tahun ada kegiatan Bintang Rondang. Di setiap di acara itu banyak ya Pak masyarakat yang ikut serta di situ? Boleh katakan sungguh antusias, bahkan merasa bangga karena ya bagaimana lah budaya leluhur. Bahkan yang bukan Simalungun ikut bergabung ya Pak? Iya, ikut berpartisipasi gitu. Karena menarik gitu ya Pak? Iya, luar biasa. Dan ingin tahu juga mungkin. Ya, sedikit tambahan Bapak ini tentang Marsum Musiol tadi itu awalnya itu Marsum Musiol adalah temu kangen. Temu kangen. Ya itu. Jadi awalnya seperti itu dibentuklah suatu acara Marsum Musiol sebelum terjadinya Rondang Bintang tadi. Nah, jadi untuk tahun ini Rondang Bintang ini di Deli Serdang udah yang keempat. Udah yang keempat. Ya.
Nah, boleh diceritain nggak sih Pak ke kita kapan sih rencana nih Rondang Bintang dilaksanakan tahun ini? Ini kan tahun keempat nih kan Pak. Iya. Nah, dan di mana nih lokasinya? Mungkin sedikit bocoran sih untuk masyarakat nih ya, kalau bisa dibilang. Suasana apa nih yang akan ditimbulkan sampai menarik perhatian untuk datang ke acara itu? Boleh. Ya, jadi Rondang Bintang yang keempat ini kami laksanakan di desa, di Balai Bolon, Desa Bangun Purba, tanggal 21-22 bulan ini. Jadi tentang kegiatan acara di situ itu banyak, sebenarnya banyak. Jadi tidak juga hanya memikat warga terkhusus Simalungun, tetapi sebagai destinasi wisatawan lain, contoh yang ingin menikmati dan menonton, menyaksikan acara Rondang Bintang itu, karena di situ ditampilkan dari berbagai kegiatan masa lalu warga Simalungun yang kita tampilkan di acara Rondang Bintang nanti. Salah satu contohnya yaitu yang kita tampilkan adalah tentang kuliner-kuliner Simalungun di situ. Jadi banyak kegiatan di hari itu. Kalau bisa ya kita ramaikanlah bersama acara ini gitu. Pak, ini kan udah tahun keempat ya kalau dibilang. Itu dari tahun ke tahun acaranya di Bangun Purba? Ya, tetap. Dari awal? Ya, nah, itu kenapa tuh Pak? Kenapa bisa gitu banyaknya, luasnya Kabupaten Deli Serdang? Kenapa dia harus di Kecamatan Bangun Purba? Ada alasan atau histori filosofi mungkin yang khusus gitu kenapa diadakan di situ? Karena di Deli Serdang, di Bangun Purba adalah ibu kota kewilayahan Serdang Hulu dulu. Jadi mayoritas semua warga di sana itu banyak orang Simalungun. Jadi mungkin pemerintah daerah pusatkan ke situ. Masa Pak Amri juga sering dia berkunjung ke sana. Ya, jadi sudah menjadi satu kebiasaan. Iya. Jadi memang karena udah ditentukan gitu ya, dan di situ kalau bisa dibilang ini ya, maksudnya banyak orang Simalungun di situ ya Pak ya, di Bangun mayoritas. Iya. Jadi Pak Amri mengatakan di sini aja di Bangun Purba. Karena ini 6 kecamatan. 6 kecamatan. Iya, Kecamatan Bangun Purba, Galang, Kecamatan STM Hulu, STM Hilir, dan Kotari yang sekarang sudah ke Sergi. Bahkan sekarang sudah 9 kecamatan. Bangun Purba pecah menjadi Selindak 1, Galang menjadi Kecamatan Serbajadi yang Pulau Gambar, dan Kotari sudah pecah juga jadi 2. Jadi Kotari Indo, 1 Bintang Bayu. Sekarang sudah 9 kecamatan. Iya. Mereka pun kalau ke Bangun Purba nggak kalah jauh ya kan Pak. Iya. Mungkin dari Pak Panca ada yang bisa ditambahin? Iya, sedikit mungkin kronologinya. Kenapa di Bangun Purba? Karena memang di situ adalah pusat sejarah tentang Raja Kecil atau Partuanun namanya. Di situ termasuk Tuan Mbah Perak namanya, karena sekitaran Kecamatan Bangun Purba itu banyak di situ tempat-tempat Partuanun, raja, tempat-tempat raja dulu yang turun datang ke Deli Serdang. Makanya dipusatkan di situ. Di situ. Iya, kalau ini Pak, di tahun keempat ini kira-kira ada kegiatan apa aja nih Pak? Ada lomba-lomba kah? Atau pertunjukan budaya, kegiatan khas daerah yang bakal jadi daya tarik utama nih? Sudah pasti. Sudah pasti. Iya, jadi artinya di sini kita bedakan dengan Rondang Bintang yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun ini udah kami rembukan, pasti ada setiap tahun pasti ada perbedaan. Ya supaya jangan monoton. Nah, jadi ini kegiatan di untuk tahun ini ada dia lomba marzalekat namanya, ada dia perlombaan membuat dayok nabinatur, bahasa Indonesianya ayam susun, Pindar Monggol namanya. Ada juga dia perlombaan tortor, tortor dan topping namanya kan, baru vokal lomba nyanyi. Nah, untuk menggali mutiara-mutiara terpendam yang ada khususnya di Deli Serdang. Luar biasa ya Pak.
Berarti setiap tahun itu emang harus ada perbedaan biar nggak bosen yang datang gitu. Iya benar. Nah kalau boleh tahu nih Pak, nilai-nilai budaya apa saja yang ingin dilestarikan melalui kegiatan Ronda Bintang ini, dan bagaimana nih supaya generasi muda tetap tertarik ikut menjaga tradisi seperti ini? Ya, jadi nilai-nilai budaya itu karena memang warisan daripada leluhur harus tetap dipertahankan, terkhususnya untuk masyarakat Simalungun dan keseluruhnya masyarakat Deli Serdang. Jadi soal tentang milenial itu, kami memperdayakan nilai-nilai budaya itu, mempromosikan nilai-nilai budaya itu melalui digital, medsos dan lain-lain untuk biar bisa kaum milenial lebih gampang, lebih cepat untuk melihat bagaimana sesungguhnya budaya Simalungun itu sendiri. Jadi mereka kalau ngelihat medsos aja sebenarnya lebih gampang ya Pak, biar jangan, karena kebanyakan nih anak-anak remaja nih main game gitu ya Pak, nggak peduli dengan budaya gitu. Nah kalau menjelang pelaksanaan ini Pak, Ronda Bintang tahun ini mungkin ada nih pesan atau ajakan ke masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang, bahkan di luar Deli Serdang yang mau ikut serta gitu Pak, ada nggak sih Pak? Ada, alhamdulillah. Ada. Apa itu Pak? Ya, mereka karena yang perantau-perantau dari sana juga banyak, sehingga mereka kembali ingin rindu terhadap budaya tadi. Bagi kayak orang Cina, kalau Cina itu kan pada umumnya kalau sudah sembahyang kuburan, dia dari luar sana pun datang dia ke kampungnya, tempat orang tua yang meninggal. Ini pun demikian, orang-orang perantau dari Bawang Purba yang berhasil gitu balik ya. Gitu. Mungkin dari Pak Fajar? Ya. Jadi kalau harapan saya tentang budaya ini untuk keseluruhannya ya, baik orang tua ataupun kaum milenial yang tinggal di Deli Serdang maupun warga Deli Serdang yang merantau ke luar kota, harapan saya tetaplah kita lestarikan budaya Rondang Bintang ataupun budaya Simalungun itu sendiri supaya tetap melekat. Karena ada bahasa mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap cinta sejarah dan budaya. Itu. Mungkin ajakan nih Pak, ajakan untuk masyarakat untuk memeriahkan acara di Ronda Bintang tahun keempat ini. Ya, baik. Jadi harapan saya selaku Ketua Umum Pesta Ronda Bintang tahun 2025, mari kita berbondong-bondong, mari kita meriahkan acara Ronda Bintang yang bertepatan di Desa Bangun Purba supaya menjadi ikon Deli Serdang. Acara Ronda Bintang ini yang diadakan setiap tahun karena di situ banyak hiburan dan banyak juga kuliner yang bisa untuk dinikmati. Artinya di situ yang kita tampilkan itu adalah kuliner-kuliner khas masakan Simalungun. Jadi mari teman-teman, Bapak, Ibu, dimanapun berada, tapi terkhusus untuk Kabupaten Deli Serdang, ayo kita ciptakan, kita jadikan Ronda Bintang sebagai ikon untuk memikat para wisatawan-wisatawan luar supaya tetap berkunjung ke Deli Serdang. Demikianlah harapan saya selaku Ketua Umum Pesta Ronda Bintang di tahun 2025 ini. Koras. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga Pesta Ronda Bintang keempat ini berjalan sukses, meriah dan semakin mempererat persaudaraan di Deli Serdang ya Pak. Untuk pendengar setia, jangan lupa datang dan saksikan langsung malam penuh bintang di Bangun Purba. Ya, ada kami masyarakat Simalungun yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini merasa berterima kasih kepada pemerintah daerah Deli Serdang yang sudah memprakarsai untuk acara Ronda Bintang ini, terutama kepada Pak Bupati supaya tetap hadir sehingga tetap lestari budaya kami yang ada di Deli Serdang ini. Karena Deli Serdang ini adalah sipuka hutannya adalah Simalungun Melayu Karo, jadi Simaka asal tos kayu sekarang. Jadi kami tetap membangun Deli Serdang ini adalah kampung halaman kami. Ini apa itu? Jadi pada Pak Bupati kami sangat-sangat berterima kasih
atas partisipasinya yang demikian besar sehingga terlaksananya acara Rondang Bintang ini. Oke, mungkin dari Pak Panca ada tambahan nih untuk closing kita. Ya, ada sedikit. Salam budaya, salam Simalungun Deli Serdang, Horas, Horas, Horas. Horas, ya terima kasih ya Pak udah hadir di podcast kita. Semoga kita bakalan ketemu lagi ya Pak untuk podcast-podcast selanjutnya, nggak cuman dengan tahun seperti apa ya, Rondang Bintang ini aja gitu. Oke, nah mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya Ica mewakili Pak Panca dan Pak Idris dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Horas, Horas, Horas.